sekarang gubernurnya saya, oke. Bek terus tiap hari. Nanti kalau suatu saat ganti gubernurnya yang cuek lagi, yang ngurus skincare, nggak mau ke sawah, nggak mau ke sungai, ya berantakan lagi. Kalau bukan karena ketegasan gubernur seperti ini, bisa jadi beberapa tahun ke depan Jawa Barat berubah jadi lautan sampah. Kang Deddy Mulyadi ambil langkah tegas soal sungai yang dipenuhi sampah. Tak ada lagi toleransi untuk pembiaran. Sungai harus kembali bersih, lingkungan harus diselamatkan. Keputusan ini bukan sekadar aturan, tapi peringatan keras. Alam bukan tempat buang masalah. Simak videonya sampai habis, ini langkah nyata demi masa depan Jawa Barat. Daripada sungai terus-terusan diproyekkan, kenapa kita tidak beli alat sebanyak-banyaknya? Dalam setiap sekian kilometer sungai itu ada satu pos, ada satu alat, baru bener. Di situ ada petugas. Tapi kalau kita nunggu proyek, jangankan keruk sungai, bangunan liar di sepadan sungai aja nggak ada yang benerin sekian puluh tahun. Nah kan kalau sekarang gini, sekarang gubernurnya saya, oke. Bek terus tiap hari. Nanti kalau suatu saat ganti gubernurnya yang cuek lagi, yang ngurus skincare, nggak mau ke sawah, nggak mau ke sungai, ya berantakan lagi. Kemarin saya tunjukin sungai di Jawa Barat yang bener-bener keurus, saya tunjukin. Hanya beberapa kan. Saya contoh ya, Danau Jatiluhur Ecenggonok, di situ ada pengelolanya. Danau Saguling Ecenggonok, di situ ada pengelolanya. Danau Cirata Ecenggonok. Padahal rakyatnya nanam ikan, ngambil keuntungan, melahirkan orang kaya, tapi danaunya nggak diurus. Sungai zaman Belanda bener nggak? Diurus nggak? Penjajah bukan? Penjajah, kita masa pribumi kayak gini. Orang sungainya dibikin kolam pancing, dibikin kontrakan. Enggak begitu. Sekarang kan kalau gitu nggak selesai-selesai, artinya berarti buangnya ke Bantar Gebang dong. Kalau sampahnya di kota Bekasi, ya balik lagi dong ke Bantar Gebang. Jangan juga Bantar Gebang dikomersilkan, sampah di kampungnya nggak boleh diterima, nggak boleh. Enggak, saya panggil wali kotanya. Dari kota ini dari Kerawang dikirim ke Bekasi, dari Bekasi dikirim ke Bogor, dari Bogor dikirim ke Cianjur, dari Cianjur dikirim ke Purwakarta, dari Purwakarta kirim lagi ke Kerawang. Jadi Nugelo pejabat itu. Nggak boleh juga. Sekarang gini, anggaran untuk pengelolaan sampahnya udah ditaikin belum? Kemarin kan masa udah ditaikin. Nggak harus ditaikin, Pak. Bagaimanapun sebuah kota, anggaran sampahnya harus kan. Rest area bayar pajak nggak? Bayar pajak restoran, ya kan? Berarti Pemda dapat duit. Ya duitnya untuk sistem pengelolaan sampahnya. Pemkot Bekasi itu warganya diantaranya buang sampah ngalir ke sini. Akhirnya Kabupaten Bekasi nganggap ini sampah kota. Karena sampah kota nggak mau dibuang ke Burangkeng, akhirnya bau. Akhirnya harus provinsi buang kemana, kan provinsi mah tidak punya kabupaten. Iya, provinsi kudu ditunda di gedung sate ku aing. Siap Bapak. Siap Bapak. Saya siap. Masih bener sih aya gubernur pas kieu sia teh. Nuhun. Dikunjungi ya, Pak.